Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, welcome to podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. This is your host, Yuta Inten, dalam episode Periset BRIN Berprestasi, Nuklir untuk Ketahanan Pangan. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana pandemi COVID-19 dan perubahan iklim berpengaruh terhadap hidup masyarakat, tentu yang namanya sektor pertanian itu tidak akan lepas dari sorotan. Kenapa? Karena itu erat sekali dengan ketahanan pangan. Kalau kita bicara ketahanan pangan, Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk pengembangan pasar pertanian global. Namun sayangnya, sektor pertanian di Indonesia pada tahun 2021 ternyata kontribusinya tidak sebesar dalam PDB nasional. Turun sekitar 0,42% dari yang mencapai 13,7 di tahun sebelumnya. So, kita pasti butuh yang namanya perbaikan, terutama di sektor pertanian. Dan itu bisa didapatkan dengan cara meningkatkan atau mengembangkan benih dan bibit-bibit unggul. Banyak sekali cara yang sudah dilakukan, namun ada satu cara atau metode yang cukup menarik, yaitu tentang pemuliaan tanaman, yaitu memodifikasi genetik tumbuhan menjadi lebih baik lagi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kayaknya kita nggak lengkap kalau misalnya kita ngomong tentang pemuliaan tanaman dengan tidak menghadirkan seorang expert atau seorang ahli di bidangnya. Hadir bersama kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Suranto Human MSc. Apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, Mbak Yuta, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Pak. Baik Pak, saya kasih dulu sedikit pengantar ya Pak ya, buat teman-teman atau kawan BRIN yang hadir sekarang. Baik, Profesor Suranto Human adalah peneliti ahli utama dari Pusat Riset Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi di Organisasi Riset Tenaga Nuklir di BRIN. Beliau juga menjabat sebagai dosen mata kuliah pemuliaan mutasi tanaman di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Beliau juga pernah menjabat sebagai Coordinator of the IEAI Collaborating Center for Plant Mutation Breeding for Climate Smart Agriculture selama 4 tahun. Wah, ini suatu kebanggaan ya Pak ya. Baik, fokus penelitian dari beliau sendiri banyak menciptakan varietas unggul di gandum tropis dan juga sorghum. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi apa sih yang dimaksud dengan gandum tropis dan sorghum, apa juga kelebihannya. Profesor Suranto, kalau saya bicara prestasinya tentu banyak sekali dan tidak akan habis-habisnya ya Prof. Tapi yang terbaru saat ini beliau meraih Indonesian Breeder Award kedua di tahun 2021 di kategori kelompok teknologi dari Ewin Pindo IPB Peripi, serta Outstanding Achievement Award dari Joint FAO IAYIA Center di bidang Plant Breeding Group Agriculture Divisions. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih inspiratif lagi dengan beliau. Baik, halo Pak. Tadi kita sudah ada pengenalan, banyak sekali ya Pak ya prestasi yang sudah didapat ya Pak ya. Alhamdulillah, saya jadi termotivasi nih ingin tahu sebenarnya pemuliaan tanaman itu seperti apa. Dan sekarang kalau tadi kita dengar kan beliau backgroundnya itu adalah peneliti nuklir ya Pak ya. Iya. Berarti otomatis menggunakan teknologi nuklir ya Pak. Iya, nah, betul. Boleh dong Pak diceritakan kepada kawan BRIN semua, apa sih sebenarnya motivasi Bapak dan latar belakang penelitian Bapak menggunakan teknologi nuklir untuk mendukung sektor pertanian? Silakan Pak. Nah ya, sebenarnya teknologi nuklir itu adalah suatu teknologi sebenarnya ya. Nah masalahnya pada umumnya masyarakat awam itu kalau mendengar kata nuklir persepsinya itu selalu sebagai bom gitu ya. Iya, betul. Padahal kalau kita kaji dari teknologi, nuklir itu bisa dimanfaatkan untuk tujuan damai ya. Misalnya di kedokteran atau di pertanian itu, di lingkungan itu banyak manfaat nuklir untuk riset ya, mendukung kebaikan umat manusia seperti itu. Nah, di bidang pertanian itulah saya gelutin ilmu nuklir itu, Mbak. Terutama yang terkait dengan pemuliaan mutasi tanaman, yaitu pemuliaan mutasi menggunakan teknologi nuklir sebagai bahan mutagen. Mutagen adalah bahan yang bisa menimbulkan mutasi pada tanaman
sehingga akan muncul yang namanya keragaman genetik tanaman. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, menarik ya Pak ya. Lalu Pak, kalau misalnya muncul nih keragaman tanaman, berarti kan pasti ada hal-hal yang ingin ditonjolkan ya Pak ya. Hal-hal yang ingin dicari dari jenis tanaman yang baru tersebut. Boleh dong diceritakan Pak, langkah-langkahnya itu sebenarnya seperti apa sih supaya kawan BRIN itu mendapatkan gambaran yang penuh, bagaimana caranya begitu? Begini, kalau kita bicara namanya pemulihan tanaman, kita perlu yang namanya adanya keragaman genetik. Ya. Dari keragaman genetik yang ada itu, kita akan memiliki peluang bisa memilih ragam genetik mana yang unggul, mana yang tidak unggul. Tentu riset kita akan kita arahkan mencari yang unggul tadi, seperti itu. Nah, keragaman genetik pada tanaman itu sebetulnya bisa dikreasi dengan berbagai cara ya. Kalau secara konvensional kita biasa menyilangkan ya. Bunga jantan, bunga betina kita silangkan seperti kawinkan itu. Langsung gitu ya Pak ya. Tapi masalahnya kan pada tanaman tidak semua tanaman itu ada bunganya. Ya enggak? Betul. Atau dia berbunga tapi butuh waktu yang lama. Pisang misalnya. Kalau kita nanam pisang berapa tahun dia baru berbunga. Sehingga kita baru bisa untuk menyilangkan. Nah, dengan nuklir ini, dengan kombinasi berbagai basic biologi seperti kultur jaringan, kita bisa meradiasi tanaman itu kapan saja. Oke. Jadi pada saat kita membutuhkan keragaman genetik, kita tumbuhkan lewat kultur jaringan, kita radiasi, muncullah yang namanya keragaman genetik tadi. Oh begitu ya Pak, jadi bisa mempercepat proses ya Pak ya, salah Ya, satunya. Betul, ya, kira-kira seperti itu. Dan pasti itu juga tadi disebutkan tidak hanya satu teknologi ya Pak ya, Ya, bisa multi ilmu yang digunakan di situ ya Pak ya. Ya betul. Oh baik. Nah Pak, kalau saya tadi dengarkan penjelasan Bapak ya, bahwa kan sebenarnya kita akan memilih varietas yang terbaik ya Pak dari jenis-jenis karakter yang kita inginkan. Ya. Tapi tentunya pasti ada juga miss ya Pak. Dalam arti tentu saja ada kemungkinan itu gagal, seperti abnormalitas atau sterilisasi atau mungkin kematian terhadap bahan yang dimutasi. Nah sekarang mungkin menurut Bapak bagaimana cara mengatasi hal itu atau meminimalisasi, kalimatnya ini gimana ya Pak caranya? Itulah diperlukannya peneliti ya, Yes, betul. riset ya. Punya Bapak berarti ini. Berarti Bapak penting banget nih sekarang ya. Iya betul. Jadi kita tidak bisa memperlakukan nuklir itu sembarang begitu saja. Kita harus melalui riset dulu Mbak. Jadi mencari misalnya menggunakan radiasi sinar gamma. Kita mencari berapa dosis radiasi sinar gamma itu yang benar-benar cocok untuk tujuan pemulihan tanaman ya. Kalau kita meradiasi dosis terlalu tinggi tentu tanamannya akan mati. Betul. Jadi steril dan sebagainya. Kalau dia terlalu rendah mungkin tidak menimbulkan efek sesuatu sehingga tidak muncul keragaman yang genetik yang kita harapkan seperti. Jadi kita harus melakukan riset dan riset itu dalam teknologi nuklir disebut radiosensitivity. Oke. Jadi setiap tanaman itu mempunyai radiosensitivity yang berbeda. Padi berbeda dengan sorghum, sorghum berbeda dengan gandum. Dan itu tugas peneliti untuk mencari berapa dosis yang optimal untuk tanaman yang akan diteliti seperti itu. Betul. Jadi formulasinya tuh harus pas, harus tepat ya Pak ya. Iya. Kalau kayak pendekatan kita harus cari frekuensi yang pas begitu ya Pak. Iya betul. Baik. Nah sekarang kalau kita bicara, tadi kita bicara metode Pak. Sekarang kita bicara objek nih. Ya. Bapak kan sudah dikenal sebagai pemulia tanaman khususnya di gandum tropis dan sorghum. Ya. Jadi boleh dong kita diinfokan. Mungkin banyak kawan-kawan BRIN yang belum familiar dengan dua jenis tanaman tersebut. Kenapa memilih tanaman tersebut dan bagaimana potensinya ke depan? Ya, kita Indonesia ini banyak sekali bicara tentang ketahanan pangan ya. Sementara pangan kita saat ini masih sangat tergantung pada beras yang berasal dari padi. Ya enggak? Betul. Sedangkan padi itu sendiri sebenarnya high output ya. Perlu output yang tinggi untuk produksi padi itu. Terutama air ya. Ya. Tidak mungkin padi bisa ditanam di lahan darat. Dia perlu selalu di sawah ya, digenangin seperti itu. Nah, sementara lahan pertanian di Indonesia ini ya, kalau kita lihat secara keseluruhan lahan darat itu lebih banyak. Dan biasanya pada daerah-daerah kering itu padi tidak bisa tumbuh. Nah, oleh itulah saya terinspirasi
bagaimana ketahanan pangan ini diversifikasi sumber pangannya itu sehingga kita bisa meningkatkan kekuatan pangan kita. Ya, kalau tidak ada padi kita ada nanti pangan ini, gitu, seperti itu. Jadi kuncinya di diversifikasi pangan. Ya, dengan adanya diversifikasi pangan kita punya peluang memilih pangan lain yang untuk mensubstitusi nasi seandainya penanaman padi gagal seperti itu. Iya, jadi nanti tidak akan ada lagi pepatah kalau belum makan nasi atau makan beras itu berarti belum makan, karena kita nanti punya banyak alternatif pangan berarti ya Pak ya. Oh. Itulah yang perlu kita didik ke masyarakat Indonesia bahwa yang kita makan itu adalah nutrisi. Betul. Ya, yang namanya makanan itu sumber nutrisi pokoknya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu biasanya dari sereal. Sereal itu tanaman biji-bijian seperti padi, jagung, sorghum, itu sereal. Itu sumber karbohidrat yang bagus. Iya. Jadi kita melihat pangan itu jangan dari sumber apanya tapi sumber nutrisinya sebaiknya seperti itu. Ya berarti lebih fokus ke objek nutrisinya ya Pak ya, Iya. karena sebenarnya bisa banyak sekali varian yang kita pilih asalkan tepat. Nah tadi saya tertarik nih, sorghum dan gandum tropis, terutama sorghum ya Pak, itu tadi bisa menjadi alternatif untuk ditanam di daerah-daerah yang mungkin kering dan panas. Nah seperti kita tahu kan Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke wilayahnya bervarian ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak sendiri nih untuk menanam dua jenis tanaman tersebut kalau di Indonesia itu prefernya di mana, dan apakah memang sudah pernah dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah atau bagaimana nih Pak terkait perkembangan kedua? Baik, saya mulai dengan sorghum. Ya. Yes. Sorghum itu daerah yang sangat cocok ditanam pada lahan kering, Ya. pada kondisi kering dan panas. Ya. Dia tidak suka digenangin seperti padi seperti itu. Oleh karena itu kalau kita bicara Indonesia bagian timur itu pada umumnya kering. Ya. Kalau kita berbicara perubahan iklim, kan cenderung iklim itu berubah ke arah kering. Hujan itu semakin lama semakin berkurang, irigasi semakin susah. Nah, untuk mitigasi perubahan iklim ini, saya kira mencari sumber pangan yang bisa ditanam pada lahan kering seperti itu sangat potensial untuk mendukung ketahanan pangan kita ya. Nah, sorghum ini telah kita kembangkan melalui riset ya. Terutama di BRIN ini kita akan mengarahkan bagaimana sorghum ini bisa dimanfaatkan seluas mungkin untuk mensupport ketahanan pangan bangsa Indonesia ya. Karena kalau kita buka Google, silahkan cari di Google nanti itu sorghum tidak hanya sebagai sumber pangan tapi dia juga sebagai functional food. Jadi selain bikin kenyang dia juga bikin sehat ya. Faktor apa yang bikin dia sehat? Terutama glycemic indexnya rendah. Oke. Glutennya rendah. Jadi kalau orang-orang yang punya sakit diabetes kan tidak boleh banyak makan nasi. Dia harus cari alternatif pangan lain yang glycemic indexnya rendah. Dan sorghum itu adalah salah satu pilihannya seperti itu. Jadi antioksidan pada sorghum juga cukup tinggi sehingga dia bisa mencegah proses pertumbuhan kanker di dalam tubuh kita ya. Info semacam ini banyak di informasi di Google ya, silahkan dicari nanti. Jadi sorghum, healthy food itu muncul informasi tentang itu. Siap. Nah sekarang saya mau tanya hasil dari bibit unggul yang Bapak hasilkan, kan tadi ada gandum dan sorghum ya Pak ya. Ada nama-nama yang cukup unik, nanti Bapak bisa cerita. Itu sudah pernah diimplementasikan di wilayah Indonesia dan tepatnya kan tadi mungkin di daerah timur ya Pak seperti NTB NTT, apa sudah juga ya Pak ditanam oleh masyarakat di sana? Nah, saya belum selesai membicarakan tentang gandum tropis. Oh siap, ya. Gandum tropis Gandum dulu. itu adalah makanan pokok kedua di Indonesia. Ya. Silahkan dicek, hampir semua orang Indonesia ini setelah makan nasi biasanya kalau tidak ada nasi dia makan mie. Iya, betul. Mie itu adalah terbuat dari gandum. Sayangnya gandum yang diproduksi, yang diolah di Indonesia ini 100% semuanya dari impor. Iya. Nah, karena itulah saya inspirasi kenapa kita tidak mengembangkan gandum tropis. Gandum bisa tumbuh lokal, dipanen lokal sehingga bisa kita olah menjadi pangan lokal seperti itu. Nah, pada zaman Belanda dulu ditanam gandum, Mbak. Cuman wilayahnya pada daerah-daerah tinggi bersuhu rendah. Oke. Nah, karena di gandum itu memang perlu daerah tinggi yang bersuhu rendah supaya ada proses namanya fermentasi. Jadi merangsang agar tanaman itu bisa berbunga dan berbiji seperti itu. Nah, karena itulah saya tertarik untuk melakukan penelitian gandum ini ya.
menggunakan mutasi radiasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gandum itu tidak terlalu manja. Siap. Ya, tidak harus pada daerah yang tinggi, suhunya rendah. Kalau bisa ditanam di Jakarta misalnya, seperti itu. Nah, itu kita sudah mendapatkan galur-galurnya, cuman sedang kita akan lanjutkan melalui riset ke depan ini. Wah, menarik ya Pak, sangat adaptif berarti tumbuhan itu nanti posisinya ya Pak, gandum itu ya. Kita harapkan dengan bisa menanam gandum, kita minimal kita bisa mengurangi impor. Iya, impor gandum yang saat ini jumlahnya 100% itu. Ya, betul. Memang itu jadi faktor nilai tambah ekonomis juga ya Pak. Salah satu ketahanan pangan lokal yang ternyata punya impact value secara ekonomik. Nah, tadi pertanyaan saya belum dijawab loh oleh Bapak. Itu sudah ditanam di daerah mana saja Pak? Kalau gandum ya, kita dulu pernah bekerja sama dengan di Kementerian Pertanian ada namanya Badan Litbang Pertanian Balit Sereal, Balai Penelitian Serealia di Maros. Oh iya. Kita bekerja sama dengan mereka menanam di daerah-daerah di Sulawesi sana. Juga saya bekerja dengan swasta, dengan PT Bogasari ya, Pak Yusuf Sutanto. Itu menggunakan varietas yang kita hasilkan waktu itu meneliti di Batan, ditanam di Tosari di Jawa Timur. Dan hasilnya cukup bagus. Cuman masalahnya, saya sampaikan masalahnya ini, penanaman gandum di Indonesia itu banyak masalah. Karena apa? Karena orang biasa di daerah dataran tinggi itu kan menanam sayuran. Iya, betul. Kalau dia diganti dengan gandum, mereka belum terbiasa. Dan akhirnya itu sebagai suatu hambatan. Ya. Oleh karena itu ke depan kita perlukan berpikir ya ke arah bagaimana mensosialisasikan, mendiseminasikan hasil-hasil riset yang sudah didapat kepada masyarakat di daerah yang potensi untuk ditanamin gandum seperti itu. Baik. Nah, tadi kan sudah dibahas atau di-spill sedikit terkait dengan tantangan ya Pak, tantangan pengenalan dan sosialisasi mengenai penanaman gandum ataupun juga yang lainnya. Menurut Bapak nih, strategi apa dalam perspektif Bapak, mau itu dari keilmuan atau mungkin dari faktor-faktor lain untuk mengembangkan pemuliaan tanaman khususnya di dua jenis tanaman tersebut nih supaya lebih impact-nya terasa, itu seperti apa Pak? Saya kira kita banyak Indonesia ya, bicara Indonesia ini potensinya sangat besar. Kita banyak kekayaan varietas lokal. Iya. Varietas lokal itu sebenarnya punya sifat-sifat yang bagus. Contohnya padi, ada yang rasanya enak, ya misalnya rojo lele, pandan wangi, itu kan rasanya enak. Cuman dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Umurnya lama. Misalnya panennya sampai 6 bulan, ya. Terus batangnya tinggi, kena angin sedikit rubuh. Nah, kalau bisa kita melalui riset ini kita perbaiki produksinya, kita pertahankan. Kalau sudah tinggi kita pertahankan tinggi, tapi kekurangannya itu yang kita perbaiki. Jadi dia menjadi umurnya lebih pendek, batangnya lebih pendek sehingga tahan angin, tapi aroma atau rasanya itu tetap unggul seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas seperti itu. Itu banyak sekali tanaman-tanaman semacam itu. Itu saya berikan contoh di padi. Betul. Jadi nanti dengan teknologi pemulihan tanaman yang Bapak kembangkan ya Pak, diharapkan tadi masalah-masalah tersebut bisa teratasi ya Pak ya. Iya, jadi salah satu mutasi itu ya, pertama dia bisa mengatasi masalah hibridisasi, persilangan bunga tadi kan masalah itu. Ya, tidak semua tanaman berbunga. Terus kedua, ada tanaman-tanaman yang ada linkage gene. Jadi genenya itu linkage, misalnya rasa enak dengan umurnya yang lama. Itu bisa kita putus melalui mutasi itu. Wow, saya membayangkan teknologi tersebut ternyata visible dilakukan sekarang ya Pak, possible ya Pak ya. Sangat possible, dan kita sudah melakukan itu dan ada varietas yang telah dihasilkan. Contohnya varietas pandan wangi dari Cianjur. Kan umurnya lama itu 6 bulan. Sekarang hanya 3 bulan, Mbak. Ya. Kita menggunakan riset di Batan waktu itu, kita lepas varietas barunya bernama Pandan Putri. Rasanya tetap enak tapi umurnya lebih pendek, batangnya lebih pendek. Ya, siap. Nah, sekarang kita bicara mengenai prestasi ya Pak. Tadi kan banyak sekali segudang prestasi. Pertanyaan saya adalah ketika Bapak memenangkan penghargaan-penghargaan tersebut, menurut Bapak impact yang paling besar dalam diri Bapak sebagai seorang periset atau komunitas ilmiah itu apa? Dan sebenarnya yang kalau penghargaan internasional khususnya untuk Indonesia itu tuh seperti apa Pak?
Ya, thanks for the award anyway. Yes. Ya, terima kasih itu. Saya tidak terlalu mengharap penghargaan itu, tapi kok tiba-tiba saya dipanggil mendapat penghargaan seperti itu ya. Itu bukan tapi alhamdulillah ya, saya dapat penghargaan, terutama dari luar negeri itu dari FAO kita pernah mendapat penghargaan. Dan penghargaan terakhir yang saya peroleh adalah Breeder Award itu, Mbak. Iya. Itu pun saya tidak tahu menau ya. Akhirnya saya dapat surat sebelum melengkapi data seperti itu. Kemudian saya diundang di Bogor, ternyata saya dari sisi teknologi aplikasi mutasi breeding tadi telah mengembangkan banyak varietas ya. Karena mitra kita banyak dalam riset itu. Tidak semua dikerjakan oleh lembaga riset kami, tapi ada juga perguruan tinggi, ada pemerintah daerah dan sebagainya. Dan hasil-hasil yang dihasilkan itu tersebar gitu dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Mungkin atas itu mereka menilai bahwa saya itu layak mendapat apresiasi ya, semacam itu, penghargaan dalam hal teknologi yang kita gunakan seperti itu. Betul. Jadi menginspirasi dan membuka kerjasama, Ya, membuka itu peluang gitu ya Pak. Betul. Secara pribadi itu sangat menginspirasi saya ya, menambah motivasi. Ya. Saya lebih bekerja lebih giat ke depan bahwa teknologi yang saya gunakan untuk riset ini diakuin oleh dunia ya. Betul. Kebanggaan ya Pak ya. Terus apresiasi dari dunia untuk nasional itu apa ya? Jadi ini penghargaan Badan Dunia ya, PBB ya, IFAO itu kan di bawah PBB. Itu kita merasa bangga di situ karena Indonesia itu dianggap maju di bidang riset mutation breeding ini ya. Sampai akhirnya setelah kita mendapat award itu ya, kita pernah dijadikan sebagai IEA Collaborating Center. Apa artinya? Bahwa Indonesia itu, terutama tempat saya bekerja waktu itu Batan, itu dijadikan pusat trainingnya orang-orang regional, Asia, Pasifik, dan Afrika. Makanya kalau Mbak lihat dari data yang ada di Batan itu, dari tahun 2017 sampai 2019 ya, sejak COVID stop itu, banyak orang asing itu datang ke Batan untuk belajar mutation breeding itu sama kita. Iya. Merinding saya Pak dengernya, berarti diakui ya kompetensi banyak, kita. terutama ya. dari negara Afrika, ada Tanzania, ada Mozambik, ada Burkina Faso, Togo, Kongo, ya, terus Malawi. Saya ada listnya tuh di kantor saya banyak ya. Jadi kalau kita lihat waktu itu banyak sekali orang-orang hitam itu ya datang seperti karyawan Batan lah gitu ya. Mereka belajar mutation breeding itu sama kita. Ini benar-benar inspiring, terutama bagi teman-teman kawan BRIN yang melihat dan mendengar kisahnya Bapak, bagaimana ternyata hasil penelitian Bapak itu bisa menjadi pembelajaran buat mereka. Jadi tidak hanya skupnya di nasional saja, tapi juga dilakukan secara internasional. Baik Bapak, terima kasih nih sudah bergabung di acara podcast kali ini Pak. Satu dan singkat, tolong mungkin 1 atau 2 kata saja, pesan Bapak untuk kawan BRIN yang menonton sekarang, apa Pak? Baik ya, ilmu ini masih terkait dengan nuklir tadi Mbak. Ya. Jadi mutation breeding itu adalah suatu ilmu ya yang sebenarnya bisa kita pelajarin, kita kembangkan ke depan lebih lanjut. Tapi saya agak khawatir sih, saya pribadi itu merasa khawatir bila nanti generasi muda itu tidak tertarik untuk melanjutkan ilmu ini gitu, itu bisa lama-lama punah gitu. Sementara ini sampai saat ini kita masih diakuin oleh dunia internasional ya, kita menjadi rujukan untuk training gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap ke depan ya, marilah kita bersama-sama membangun supaya ilmu mutation breeding ini di Indonesia tetap eksis. Kita punya fasilitas nuklir, ada di Serpong, ada di Pasar Jumat, itu bisa kita manfaatkan ya. Nah, perkara nuklir itu nanti bagaimana efeknya, kita akan latih itu semua, dikajarkan sehingga bekerja itu tidak akan menimbulkan suatu efek yang negatif bagi manusia. Baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Siap Pak, nanti semoga podcast ini didengarkan oleh semua kawan BRIN, baik manajerial BRIN juga, ataupun juga pihak-pihak yang ingin berkolaborasi dan mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana sih nuklir itu bisa dikembangkan untuk sektor pertanian. Baik, demikian akhir dari obrolan dengan Profesor Dr. Insinyur Suranto Human MSc, periset berprestasi BRIN di 2022. Mengutip kata-kata dari Paul Prudhomme, "You don't need fork silver to eat good food." Semoga dengan dikembangkannya teknologi pemulihaan tanaman ini
kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan pangan yang berkualitas itu akan tercapai lebih baik lagi. Baik, semoga diskusi ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua yang hadir dan mendengar. Semoga kita bisa bekerja sama, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam eksplorasi riset tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.